Assalamualaikum Kak Helmi. Waalaikumsalam. Saya Damirin Ya, dari Jawa Tengah. Pengen tahu istilahnya nguri-nguri budaya. ya. Pengen tahu riwayat singkat sejarah Boyang Simbangkume sampai keturunannya. Mohon diceritakan Oke, Kak. baiklah. Raden Simbangkuma itu adalah sebenarnya orang yang tertua di aliran Sungai Rambang yang berwujud sudah manusia. Raden Simbangkuma ini sebenarnya dia dilahirkan tanpa dilahirkan ibu dan tanpa dilahirkan ayah. Iya. Pada dasarnya intinya di aliran Sungai Rambang itu ada suatu kerajaan, nama kerajaan Kute Aji Mentare. Diperintah oleh seorang ratu, yaitu Ratu Sekendar Alam atau Ratu Pebuyutan. Suaminya adalah Siak Ali Bandarudin. Mempunyai seorang anak namanya Putri Renek Gigi. Kalau di Jawanya Nyi Roro Kidul. Kalau di lahatnya ini Renek Dabung, Dabung Dugigi. Kalau Indonesia Putri Laut atau Putri Pantai Selatan. Nah, pada masa itu kerajaan Kute Aji Mentare yang diperintah oleh Ratu Sekendar Alam atau Ratu Pebuyutan itu, dia sudah berkuasa sudah lama di Kute Aji Mentare. Dia menginginkan supaya kerajaan Kute Aji Mentare bukan lagi diperintah oleh anaknya. Dia mempunyai seorang anak tadi kan, oleh anaknya perempuan. Dia mau dialihkan supaya diperintah oleh raja. Iya. Karena dia tidak mempunyai anak laki-laki, maka dia minta secara masa lalu sesajenan minta ke sang sang kuasa atau yang maha kuasa, yaitu dengan berupa sajenan mintalah terimalah Raden Simbangkuma. Raden Simbangkuma itu dilahirkan tanpa ibu dan tanpa ayah. Jadi selanjutnya Raden Simbangkuma itu sebutannya aku kasih tahu ialah Sekemilung Sakti. Itu panjang kalau diurai kali. Yang selanjutnya anak dewa dari tangkai langit. Ini turun ya. Jadi kalau kita datang ke rumah itu umpamanya ke rumah kita suka berupa atau burung yang bersayap lah, berupa kupu-kupu dan macam-macam kan. Kemudian setelah anak dewa tangkai langit dia bujang tidak berpusat dan mulai ada pusat ya, mungkin ular atau naga kan. Selanjutnya dia disebut juga anak dewa Sirage Gemuntang Tunggal, jadi dia jatuh untuk selanjutnya Sirage Geni di dalam kuntum dia. Kemudian dia bernama disebut Wali Allah Gemulim Sakti. Nah, jadi bapak angkatnya di bumi ialah Ratu Sekendar Alam dan suaminya Siak Ali Bandarudin. Bapak angkatnya di langit Beraja Ratu Pelangi. Itu yang aku tahu, yang ibunya tidak tahu kan. Nah, selanjutnya Raden Simbangkuma ini singkatnya dia beristri, katakanlah menikah. Maunya dia tuh menikah dengan ini anaknya Ratu Sekendar Alam. Tapi sudah masa itu sudah berlaku, tidak boleh ya anak angkat kawin dengan ini kan. Maka Raden Simbangkuma menikah, kita ambil lurusnya. Putri Renek Gigi tadi anak yang tadi kawin dengan Sang Yang Naga Raya. Nah, Raden Simbangkuma ini istrinya Rapak Ijo dari ini daerah Komering Selatan ya, Danau Ranau. Rapak Ijo nama istrinya. Mempunyai anak 9. Anak pertama tinggalnya di Bumi Rambang, di daerah Kayuara, daerah Kute Aji Mentare makamnya ya. Namanya Pujang Panjang. Kedua adiknya Remanjang Sakti. Ketiga Puyang Untu. Keempat Remuntu. Kelima Indang. Keenam Remindang. Ketujuh
impar, ke-8 imparan, ke-9 intan permata di Lampung. Nah, dari anak yang ke-9 ini, yang paling tua itu punya anak namanya tadi Puyang Panjang. Kita ambil Puyang Panjang khusus di Bumi Rembang saja kan yang tinggal. Sedangkan yang di anak yang kedua kan di daerah Nikat Lahat kan. Dia mempunyai, Puyang Panjang ini mempunyai anak satu tunggal namanya Merzudan. Nah, makamnya ada di dusun Kayuaro juga itu, Kayuara Merzudan. Nah, Merzudan ini mempunyai anak ya. Ini 9 juga. Tapi dibalik. Perempuannya 2 ya. Jadi Merzudan punya anak 9, laki-laki 7, perempuan 2. Antara lain Syehadam sebutannya, Jalaluddin ya, sebutnya Syehadam, salah satu guru dari Wali Songo ya. Kedua Nangkuseh Raja Gena, Raja Api. Yang ketiga Lembu Jagat atau Ibrahim. Yang keempat Bajau Surau. Yang kelima Sengarap. Yang keenam Riawari. Yang ketujuh Rio Mardi. Yang keempat Rio Mardi ini banyak kerbu sampai ke Lampung tuh, kerbunya ngalas lari kan zaman itu. Yang ke-8 Dayang Dumi, Dayang Kido. Dayang Kido ini suaminya dari Majapahit ini. Nah, kemudian selanjutnya Syehadam ini dia mempunyai kekuasaan juga berupa kerajaan di huluan sungai kan pada masa itu. Nah, dia ini berkuasa, kemudian dia mengajarkan tentang masuknya Islam. Dia juga beristri orang daerah Cilacap. Maka ikan di Sungai Serandil itu sama dengan ikan di Sungai Rambang. Sama. Selanjutnya dari ini Raden keturunan daripada Raden Simbangkumai ini yang hebat, yang tenar adalah Lembu Jagat alias Ibrahim tadi. Dia mempunyai ilmu anti peluru, tahan kulit, nggak mempan oleh senjata api. Kalau ini Syehadam tuh dia keahliannya di samping mengajar agama Islam, dia ahli pengobatan. Selanjutnya keturunannya lagi bersamaan dengan adanya Raden Simbangkumai itu ada persanak keempat di Rambang. Jadi ada suku bangsa lain pada masa itu ya berupa nyata, tapi sekarang kan sudah silap-silapan. Namanya Tuan Raja Ita, leluhur biasa. Tuan Raja Hitam, orang di hutan. Tuan Raja Nyawa, orang di gunung. Tuan Raja Ketikan, orang di air atau di laut. Contohnya Naga Berisang, Naga Berisang. Selanjutnya kita permasalahan lagi anak daripada ini Syekh Ali Bandarwin dan ini Ratu Skandar Alam atau Ratu Perbukitan ini tentang pernikahan putrinya Renek Gigi atau Nyi Rokiduh dengan Sang Hyang Nagarayu ya. Nah, diambil singkatnya Sang Hyang Nagarayu ini adalah ini putra dari Naga Umbang Kepala 7, bapaknya menikah. Jadi mempunyai anak itu Naga Berisang alias Raden Kuning, itu makamnya ada di Gunung Ibul kan, alias Tuan Sang Berisang Naga Betule, Tuan Aji Raden Kuning Sang Berisang, nama ketiga yang keempatnya ini tadi Sang Berisang Naga Betule. Jadi namanya tadi kan Naga Berisang, Raden Kuning, Tuan Aji Raden Kuning Sang Berisang Naga Betule. Pada saat itu dia sedang menjelma menjadi naga, dia namanya Sang Berisang Naga Betule kalau kita manggil ya. Kalau kita manggil biasa dia Raden Kuning atau Naga Berisang. Nah, salah satu keistimewaan Naga Berisangnya ialah menciptakan danau ranau, sepak
sepak lancang kalau orang Bang. Yang dari paku-paku itu kan. Dia mengalahkan kelompok Pahit Lidah dan Matempan. Dialah yang menciptakan ilmu itu. Maka di sana ada tanah di kaki Gunung Seminung dan orang itu ada tanah Rambang. Jadi bebas kita tinggal di situ. Selanjutnya apalagi yang kita bicarakan? Keturunan saja. Iya. Ya. Dari 9 bersaudara tadi, anak Raden Simanggumai itu kan, kita bahas yang Bumi Rabang ya. Iya. Berarti anak pertamanya. Anak pertamanya itu adalah ini Pujang Panjang tadi kan. Panjang bin Raden Simanggumai ya. Dia punya anak Merjudan. Tadi kan sudah. Punya anak lagi. Merjudan punya anak yang tuanya Sadam kan. Nah, ya. Yang sudah bilang tadi kan, Sahadam turun lagi kan, ada anak ini Betara kan, sudah itu Panglima Raja, Singa Raja, Puyang Raja, ya, Kemas Tandewali atau Tandewali atau Puyang Siap, Tanda Guru ya, Tanda Guru, Nur Muhammad, Sariman atau Puyang Dukun. Nah ini yang bisa nunjuk burung terbang jatuh nih. Sariman. Ya Sariman atau Puyang Dukun sebenarnya. Sariman, Tanda ya, M Amin ya, M Rozi, Helmi. Oh, ya. Jadi masuk ke kakak Helmi ini yang keberapa? Ke-17 dari Raden Simanggumai. Jadi generasi 17 dari Raden Simanggumai. Dari Raden Simanggumai sampai ke saya itu 17. Atau saya urutkan dari bawah ya. Iya. Saya Helmi nama Iya. kan. Bapak saya Rozi, Soib terus ya, Amin, Tande, Sariman, Nur Muhammad ya. Tanda Guru, Kemas Tandewali, Panglima Raja, Singa Raja, Puyang Raja, Betara Sakti, Jalaluddin alias Sihadam, ini 9 bersaudara kan, Merzudan, Puyang Panjang, Raden Simanggumai 17. Di atas Raden Simanggumai ada Ratu Pase, Ratu Senuhun, Ratu Pahang. Ratu Pase berada di Bumi Rembang, makamnya ada di Gunung Ibul salah satunya kan, di dekat Raden Kuning kan. Ratu Senuhun itu kekuasaan daerah Banten yang sekarang gubernurnya Wahidin Halim kan. Ini Ratu Pahang di daerah Melaka antara Malaysia dengan Kalimantan. Kita singkatnya. Kemudian KLMI, Ya, kami itu sebagai warga negara Indonesia sepertinya harap-harap cemas. Ini kepemimpinan yang akan datang yang dikehendaki oleh Sang Penguasa Alam atau Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira siapa? Mohon Kak Helmi jujur saja, terang-terangan saja. 2024 ya. Iya. 2024 kalau feeling saya, mudah-mudahan izin dari Yang Kuasa, itu presiden untuk 5 tahun adalah Prabowo Subianto. Wakilnya Puan Maharani. Kira-kira berapa calon, Kak? Calonnya kira 3 sampai 5 mungkin. Berarti bisa dua ulang pemilu atau satu kaligus? Enggak, presiden itu biasanya 1 kali. Oh, Ya. Ada daerah tertentu misalnya gubernur daerah khusus memang ya, tapi tergantung dengan kesepakatan KPU-nya nanti. Tapi biasanya untuk memudahkan biaya kan 1 kali. Karena selisih itu akan jauh nanti. Buat apa diulang kalau selisih jauh? Prabowo misalnya 70%, yang sisa 30% kan? Buat apa diulang? ya, mudah-mudahan ini Nusantara ini akan menjadi lebih bagus. Ya. Siapapun pemimpinnya, kan begitu? Ya, benar. Kak Helmi, dengan harapan kita sebagai rakyat kecil, sebagai warga negara. Ya, mudah-mudahan saja sebab kita selalu berdoa dan mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Indonesia itu tidak
seperti negara-negara yang lain perang antar sesama sehingga yang mengakibatkan negara itu jadi runtuh, rubuh dan akhirnya rakyat yang menjadi sengsara, yang menjadi korbannya. Oke, sementara gitu saja Kak Ilmi. Terima kasih. Assalamualaikum. Wah.